Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini dalam analisa mingguan baik itu di forex, gold, saham, demikian juga dengan cryptocurrency. Sebelumnya saya sudah membahas forex gold dari mulai euro USD, kemudian gold, GBP USD, USD JPY, kemudian juga hari Sabtu GBP CAD dan GBP JPY. Kali ini saya akan membahas beberapa saham, misalkan BRI, BCA, dan kalau ada waktu kita akan mencoba melakukan analisa di saham-saham lainnya. Jangan lupa manfaatkan fenomena windows dressing, di mana window dressing ini saya sudah sampaikan pengertiannya di analisa mingguan minggu lalu. Anda bisa klik huruf I bulatan kecil di kanan atas monitor Anda, dan Anda nanti akan mendapatkan analisa serta keterangan apa itu window dressing. Yes, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa saham-saham yang saya bahas secara fundamental, baik itu dalam saham, misalkan nilai buku dan lain sebagainya, sudah saya kategorikan bagus. Kenapa? Karena juga saham-saham blue chip. Terus terang saya tidak pernah trading saham gorengan, saya konsentrasi di saham-saham blue chip. Secara sentimental, saham-saham yang saya analisa untuk kali ini sudah saya lihat bandarmologinya. Dalam hal ini, bandar memiliki banyak posisi buy atau long, artinya bandar masih melakukan akumulasi, belum melakukan distribusi. Jadi, secara fundamental dan sentimental saya tidak akan memberikan detail, kita konsentrasi saja ke analisa teknikal. Baik, analisa teknikal kita mulai dari monthly. Kenapa? Karena November sudah closing. Dan kalau kita lihat pergerakan November itu, candle-nya agak kecil ya, dalam arti berarti pergerakan November ini tidak terlalu signifikan dibandingkan kalau Anda lihat Oktober, candle merah ini, kemudian juga di September. Selanjutnya dalam tren naik ini saya ambil dari sini ya, dia sudah koreksi sampai 61,8% dan akhirnya naik kembali. Bagaimana pergerakan weekly-nya di akhir penutupan mingguan, yaitu di hari Jumat, sempat dicoba ditarik ke bawah oleh seller, tetapi tertahan di EMA 20, demikian juga di EMA 10. Selanjutnya juga kalau di daily kita lihat dia tertahan di area sini nih. Area sini adalah 38,2 dari wave yang ini. Dan ini bisa kita buat wave baru untuk daily-nya karena di weekly-nya ini, di weekly-nya ini wave-nya ini sudah selesai. Setelah dia koreksi ke sini, berarti kita ambil ini wave terakhirnya. Oke, lanjut ke daily saja. Yes, sebelumnya saya sudah sampaikan kepada Anda, sebentar, berarti sama ya. Coba saya lihat. Ya, berarti ini sama, berarti bisa saya hapus di weekly-nya. Minggu lalu saya sudah merekomendasikan untuk melakukan aksi buy, dan ada yang melapor ke saya mendapatkan harga di 4.090.
4.100 dan sudah profit taking di 4.200, lumayan 100 perak kalau volume transaksinya besar, itu mendapatkan profit yang cukup signifikan. Dan untuk minggu ini, tetap kita akan melakukan aksi buy di area ini. Paling tidak kita coba tawar lebih rendah lagi. Semoga masih diberi kesempatan oleh market untuk bisa buy on low ini. Mengingat mungkin minggu depan kalau misalkan situasi global dalam kaitannya dengan Omicron varian baru dari COVID-19 ya, itu dia bisa kembali naik ke sini, tetapi persoalannya adalah kalau kita untuk antri buy di sini, apakah kejemput? Nggak ada salahnya dicoba, dalam arti ya sudah, Anda bisa buy limit atau GTC buy di sini ya. Atau Anda bisa juga secara manual. Yang jelas, ini sebelumnya sudah terbukti dan tidak rekayasa. Saya merekomendasikan Anda untuk buy di sini dan dia sempat mencapai sini. Saya sendiri masih punya posisi di 4.090 dan masih saya tahan karena saya yakin BBRI masih ada potensi ke sini paling tidak sampai dengan akhir atau akhir Desember atau pertengahan Januari. Jadi skenarionya kita mencoba untuk menawar, kalau dia misalkan turun ke sini, kita akan melakukan aksi buy dan targetnya kira-kira ke sini. Daily-nya ya. Oke. Jangan lupa bahwa Anda harus memiliki money management yang baik. Kalau saya di saham tidak menginput stop loss, misalkan saya punya uang 100 juta, ini misalkan ya, saya bagi misalkan 4 saham, berarti 25%, 25% itu saya bagi menjadi 3 kali entry dengan formula 20, 25, 25, 30. Dan saya sudah membuat area buy-nya di sini sampai 4 biasanya terakhir di sini, double bottom. Saya masuk misalkan di sini 25% dari 25% modal tadi jika saham yang saya tradingkan bukan yang saya mainkan, itu ada 4, kemudian 20 di sini, 25 di sini, 25 di sini, kemudian 30 di sini. Itu salah satu strategi money management saya. Kalau Anda mau ikuti silahkan, tidak juga nggak masalah, tidak perlu diperdebatkan. Yang jelas juga saya melakukan trading saham di blue chip yang fundamental, sentimental, serta teknikalnya kombinasi semuanya baik. Sentimentalnya bukan COT kalau di Forex, atau seperti di Forex tetapi lebih ke bandarmologi, distribusi akumulasi bandar-bandar saham di Indonesia, dan setahu saya untuk BBRI bandarnya asing ya. Oke, kita masuk ke sini. Ini area buy. Kemudian ini area buy kedua. Di sini ada Fibonacci 50% dan ada EMA 200, dan ini ada buy yang ketiga 78,6% di sini. Kemudian di sini juga saya melihat sebuah history bahwa ini sebuah area support. Di sini juga ada bullish engulfing sebetulnya ya. Dan saya sih yakin dia nggak akan ke sini, paling kalaupun dia turun paling ke sini untuk periode Desember dan Januari. Februari entah. Tapi untuk Desember Januari kalaupun turun kira-kira akan ke sini, prediksi saya tidak akan sampai sedalam ini. Dan itu bisa saja salah. Yang penting saya sudah memiliki money management yang menurut saya baik. Selanjutnya, kalau misalkan dia naik, ya sebaiknya Anda ikuti saja, artinya Anda boleh buy di atas, mengingat fenomena window dressing, dan Anda bisa melihat video saya sebelumnya mengenai window dressing. Saham BBRI ini merupakan salah satu saham favorit para fund manager, jadi mereka tentunya ingin mendapatkan bonus akhir tahun yang baik dengan mengkerek
ini. Kemudian juga untuk emitennya sendiri perlu laporan keuangan yang bagus, bukan hal yang tidak mungkin melakukan intervensi. Sehingga biasanya akhir tahun itu naik. Sekali lagi, biasanya. Oke, kira-kira cukup jelas untuk BRI. Kita lanjut ke BCA. Ini juga saham favorit kedua saya untuk sektor perbankan, dan sekali lagi blue chip, fundamental, sentimental oke, artinya sentimental bahwa Bandar banyak memegang posisi long di BCA ini. Kalau kita lihat monthly-nya itu sama ya, secara prinsip pergerakannya agak tipis di bulan November ini, mungkin menunggu rally Desember. Ini kemudian dia juga bisa tertahan di area sekitar high sebelumnya. Ingat, sama saja teorinya baik di Forex School bahwa sebuah resisten yang di breakout ini menjadi support baru. Weekly-nya juga masih terhitung oke ya, tertahan di EMA 10 sebagai salah satu dari 5 periode EMA yang saya gunakan untuk menentukan pertama tren, kedua support and resistance. Dan kalau kita lihat daily, minggu lalu saya juga sudah merekomendasikan untuk melakukan aksi buy di sini, dan saya masih punya posisi di 7.250 masih saya tahan. Dan sebetulnya ini kesempatan nih untuk kita melakukan aksi buy, sehingga kira-kira forecast map-nya seperti ini. Ingat ya, ini belum tentu sampai dengan Desember, bisa saja baru Januari ke sini. Tetapi kira-kira arahnya, pertama paling tidak Anda bisa keluar di sini, kemudian kalau dia koreksi sedikit, Anda buy lagi, target selanjutnya ke sini. Jadi, kalau kita buat semacam wave yang lebih kecil, ini bisa saja seperti ini polanya. Bisa saja seperti itu variannya ya. Jadi bukan garis lurus seperti ini, cuma untuk mudahnya saja. Simpulannya Anda bisa buy di 7.250. Saya sendiri masih punya posisi di sini, atau Anda juga bisa nawar di low ini, itu sekitar 7.175 untuk BCA. Di luar perbankan gimana, Coach? Oke, coba kita lihat di luar perbankan. Biasanya saham-saham yang saya pilih yang tidak terlalu mahal dan sedang koreksi, misalkan Jasa Marga atau Pegas. Ini Pegas cukup menarik juga ya. Sebetulnya fundamentalnya masih oke. Kemudian juga kalau kita lihat analisa teknikalnya, dia juga sedang koreksi seperti ini. Dan kalau kita lihat weekly-nya, nah ini kira-kira Anda pantau area ini. Ini history high sebelumnya, dan ini ada history low sebelumnya, sehingga ini bisa menjadi sebuah area untuk kita melakukan aksi buy di weekly. Sebentar, saya tampilkan dulu ini di... Oke, sudah. Oke, kita masuk ke daily. Nah, ini. Ya, ini double bottom ya. Nah, ini bisa juga menjadi sebuah area support di daily. Saya lihat Bandar masih banyak pegang posisi long ya untuk Pegas. Nah, jadi ini juga bisa kita lakukan aksi buy ya. Dan ini sebetulnya pemicunya dia sudah breakout ini nih. Nah ini. Cuman dia kembali koreksi. Sehingga Anda bisa melakukan aksi buy jika skenarionya seperti ini. Nah, oke. Kemudian misalkan Jasa Marga. Ini juga menarik untuk kita tradingkan, karena ini juga blue chip ya. Dan dia sedang koreksi. Jadi kita bisa buy di bawah. Jangan lupa buat nanti area buy yang kedua, buat area buy yang ketiga dan keempat kalau Anda
mau melakukan praktek-praktek trading seperti yang saya lakukan di saham, yaitu melakukan averaging. Tapi tentunya sekali lagi saya ingatkan kalau saya melakukan itu di saham blue chip, di saham yang secara sentimental, fundamental, kemudian juga teknikal, oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di weekly, ini ada sebuah bullish engulfing, kemudian ini juga ada resistance. Coba kita tarik history low terendah ke sini, ke history high tertinggi di sini, dan ini merupakan sebuah wave terakhir, maka koreksinya saat ini sedang berada di 50%. Dan kalau kita bicara daily, ini Anda bisa melakukan aksi buy kira-kira di sini dulu. Kira-kira di sini. Sehingga skenario-nya kira-kira bisa ke sini dulu, lalu akhirnya ke sini. Terakhir, untuk blue chip yang lain, Telkomsel, Telkom maksud saya, ini weekly-nya oke. Dan di sini ada bullish engulfing, jadi ini merupakan sebuah strong support ya. Di sini juga ada EMA 20, ada EMA 10. Dan kalau kita perhatikan Fibonacci-nya di wave terakhir ini, anggaplah dari sini, maka dia sebetulnya ada sebuah support 50% di sini, dan ini juga history low sebelumnya, history high, dan ini juga ada EMA 20. Bagaimana di daily-nya kalau kita mau melakukan aksi buy? Ini bisa kita lakukan di sini. Nah, ini kemudian coba kita tarik untuk di daily, Fibonacci-nya ini ya. Berbeda dengan di weekly, dan itu biasa. Ini D1. Nah, ini 61,8%. Di sekitar 3820 sampai 3850. Kalau Anda agresif, Anda bisa buy di EMA 10 dan di 38,2% ini. Tapi kalau Anda konservatif, berharap minggu ini masih ada dikasih kesempatan sebelum diangkat oleh bandar dalam kaitannya dengan Windows Dressing, Anda bisa buy di 61,8% ini. Oke, sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan BPJS, bayar pakai jempol saja, share, komen, dan lain sebagainya. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.